Udah? Udah. Udah. Ayo, buka ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akil Muhaimin. Ini timnya akan membahas pengendalian mikroba. Kawan saya ada Dinar, ada Intan, ada Ani Utia. Langsung aja kita mulai ya. Pengendalian mikroba. PPT-nya nih. Di sini ada 3 poin penting yang dibahas, yaitu tentang pengertian apa sih pengendalian, apa itu antimikroba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian mikroba. Sebelumnya itu tahu nggak sih apa itu mikroba? Jadi mikroba itu adalah suatu organisme yang hanya dapat dilihat menggunakan bantuan alat bantu penglihatan seperti lup, mikroskop, dan alat-alat bantu lainnya. Perannya ini sangat banyak dan meluas gitu, bisa di berbagai bidang. Tetapi pemanfaatannya juga harus memperhatikan banyak hal. Jangan sampai pemanfaatannya ini malah berbahaya untuk manusia. Makanya oleh karena itu diperlukanlah adanya pengendalian mikroba. Pengendalian di sini adalah upaya pemberantasan, penghambatan, dan pemusnahan sel mikroba dan segala bentuk sel vegetatifnya. Pengendalian mikroba ini bertujuan untuk pencegahan penyebaran penyakit, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pembusukan dan perusakan oleh mikroba. Nah, ada beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi pengendalian mikroba, seperti suhu, jenis mikroba, struktur fisiologis, dan lingkungan mikroba itu sendiri. Pengendalian mikroorganisme ini atau pengendalian mikroba ini dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Bisa diminimalisir, bisa dihambat, atau bisa dibasmi habis dengan sarana atau proses secara fisika ataupun secara kimia menggunakan bahan-bahan kimia. Poin keduanya itu adalah cara-cara pengendalian mikroba. Di sini saya akan membahas mengenai pengendalian mikroba secara fisiknya. Yang pertama itu ada menggunakan panas. Panas dapat membunuh kuman atau mikroba-mikroba ini karena dapat mendenaturasi protein. Jadi proteinnya itu nanti kalau terlalu panas dia bisa hancur sehingga membran selnya itu bisa mati satu persatu. Caranya itu ada 3 dengan panas ini. Ada terminologi thermal kill, yaitu sebuah suhu yang dapat digunakan untuk membunuh suatu mikroba tertentu. Baru yang kedua ada sterilisasi, yaitu proses menghancurkan semua jenis kehidupan mikroba. Ini berdasarkan Murwani tahun 2015, sehingga menjadi steril. Pengaplikasiannya bisa ada 2 cara, yaitu panas kering atau panas lembab. Panas lembab ini lebih efektif daripada panas kering. Panas kering itu biasanya digunakan untuk mensterilkan alat-alat laboratorium. Suhu efektifnya itu ada 160 derajat Celcius selama 2 jam. Alat yang digunakan umumnya adalah oven. Panas kering meliputi 2 cara, yaitu pembakaran atau incernation dan udara panas. Jadi bisa dibakar langsung sampai kena pijar api atau cuman kena udara panasnya aja, atau hot air sterilization. Kalau kena panasnya aja itu kayak oven, tapi kalau misalnya incineration itu langsung dibakar ke apinya gitu. Baru ada panas lembab dengan uap jenuh bertekanan. Jadi kalau yang oven tadi itu cuma pakai panasnya aja, kalau incineration itu langsung kenain apinya. Kalau panas lembab ini pakai uap jenuhnya. Ini nih lebih efektif ya, karena menyediakan suhu jauh di atas titik didih. Baru prosesnya pun cepat, sama daya tembusnya kuat. Dan kelembapan sangat tinggi sehingga memudahkan koagulasi protein sel-sel mikroba yang menyebabkan sel hancur. Suhu efektifnya adalah 121 derajat pada tekanan 5 kg per cm kuadrat dengan waktu standar 15 menit. Tuh, ini jadi lebih cepat ya. Kalau misalnya yang panas kering tadi itu biasanya selama 2 jam, kalau yang panas lembab cuma 15 menit aja. Baru ada pengendalian mikroba dengan suhu panas lainnya. Yang pertama itu ada tindaliasi, yaitu pemanasan biasa yang dilakukan pada makanan dan minuman kaleng.
Contohnya itu kayak minuman kaleng sarden gitu. Cara ini dapat membunuh sel vegetatif sekaligus spora dan mikroba tanpa merusak zat-zat yang tergantung di dalam makanan dan minuman yang diproses. Biasanya suhunya itu ada 60 derajat Celcius selama 30 menit dalam waktu 3 hari berturut-turut. Baru pengendalian mikroba dengan cara panas lainnya ada pasteurisasi. Biasanya itu dilakukan pada susu. Itu menggunakan suhu 65 derajat selama 30 menit. Baru ada yang namanya boiling. Boiling itu dengan cara perebusan. Jadi panas dengan cara perebusan, merebus bahannya. Itu biasanya menggunakan suhu 100 derajat Celcius selama 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit tergantung dari bahannya yang ingin dipanaskan gitu. Baru ada red heating, yaitu pemanasan langsung di atas api Bunsen burner sampai berpijar merah. Ini red heating ini hampir sama kayak yang incineration dari yang suhu panas kering tadi. Baru ada flaming juga, pembakaran alat-alat laboratorium di atas pembakar Bunsen dengan alkohol atau spiritus tanpa terjadinya pemijaran. Baru cara keduanya ada radiasi. Jadi radiasi di sini ada menggunakan 3 sinar ya. Ada sinar ultraviolet, ada sinar X, sama sinar gamma. Mikroorganisme di udara dapat dibunuh dengan penyinaran menggunakan sinar ultraviolet. Panjang gelombang yang membunuh mikroorganisme ada di antara 220 sampai 290 nanometer. Sedangkan radiasi yang paling efektif adalah 253,7 nanometer. Faktor penghambat cara ini terletak pada daya penetrasi ultraviolet ini sendiri. Karena dia itu tergolong lemah ya, di antara 3 sinar ini dia yang paling lemah gitu. Jadi untuk memaksimalkannya itu butuh usaha yang besar. Agar hasilnya maksimal, barang yang disterilkan itu baik berupa gas, cairan, ataupun aerosol harus ditempatkan tepat di bawah sinarnya. Jadi ada usaha lebih dalam melakukan pengendalian mikroba menggunakan sinar radiasi ultraviolet gitu. Baru yang kedua ada sinar X. Sinar X ini bersifat letal bagi mikroba juga bagi bentuk kehidupan yang lebih tingginya lagi. Jadi sinar X ini nggak cuma berbahaya bagi mikroba, tapi bagi kita yang manusia-manusia yang memiliki sel kehidupan yang lebih tinggi pun bersifat letal, mematikan. Dia ini memiliki daya dan energi yang tinggi, namun jarang digunakan karena butuh usaha lebih juga untuk melindungi penggunanya. Jadi kita menggunakan sinar X ini selain kita menggunakannya, kita juga harus melindungi diri kita dari sinar ini sendiri. Makanya dari itu sinar X ini jarang dipakai karena terlalu berbahaya, beresiko. Baru yang terakhir ada sinar gamma. Sinar gamma ini dipancarkan dari radio isotop tertentu seperti 60 CO. Mempunyai panjang gelombang pendek sehingga energinya tinggi. Baru daya tembusnya besar dan bersifat letal, sama kayak sinar X. Karena daya tembus serta efek mikrobiosidanya, efek membunuh mikrobanya itu lebih efisien dibandingkan sinar X, maka sinar gamma lebih sering dipakai untuk mensterilkan bahan-bahan yang tebal serta besar seperti kemasan peralatan media atau bahan makanan. Tadi kan cara pemanasan udah, cara radiasi udah. Ini berikutnya ada cara penyaringan. Yang pertama itu ada menyaring cairan. Penyaringan dilakukan dengan mengalirkan cairan atau gas melalui suatu bahan penyaringan yang memiliki pori cukup kecil untuk menahan mikroba dengan waktu tertentu. Jenis saringannya itu ada 4. Ada saringan Fritz. Fritz ini menggunakan bahan saringan dari asbestos. Baru ada saringan Berkevel. Dia ini menggunakan tanah diatomai. Baru ada Chamberlain. Chamberlain ini menggunakan porselen. Baru ada Fritz glass filter. Ini penyaringnya dibuat dari serbuk-serbuk gelas. Baru yang tadi itu menyaring cairan. Baru ada menyaring udara. Jadi pakai apa sih emang bisa nyaring udara? Bisa. Jadi bukan udaranya yang disaring, tapi mikroba di udaranya yang disaring. Jadi menggunakan kapas. Jadi kalau misalnya di laboratorium nih, biasa nengok-nengok alat-alatnya seperti labu atau tabung-tabungnya itu, labu ukur atau tabung-tabung
di alat-alat laboratorium itu ditutup kapas. Nah, itu tuh tujuannya itu untuk mencegah agar mikroba tidak masuk ke alat-alat itu. Jadi alat-alat itu tetap steril. Anginnya lewat, tapi mikrobanya nggak lewat ke kapas-kapas itu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika kapasnya itu basah, maka pori-porinya cukup besar untuk ditembus mikroba itu. Jadi harus tetap dijaga. Jangan sampai kapas yang menjadi penyaringnya basah gitu. Karena kalau basah mikrobanya tembus. Sama aja bohong nanti. Penyaringan udah berikutnya ada suhu rendah. Suhu yang cukup rendah dapat menyebabkan metabolisme dan pertumbuhan terhenti. Selain itu, suhu rendah bermanfaat untuk mengawetkan karena mikroba mempunyai kemampuan untuk dapat bertahan dalam keadaan yang dingin. Setelah suhu rendah, berikutnya ada pendinginan. Biarkan beberapa bakteri, khamir, dan kapang yang ditumbuhkan pada media agar dalam tabung reaksi dapat hidup selama berbulan-bulan pada suhu lemari es sekitar 4 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Berikutnya ada suhu di bawah titik 0. Bakteri dan virus dapat bertahan pada suhu min 20 derajat Celcius, min 70, dan min 195 derajat Celcius. Pada pendinginan tersebut, mula-mula mikroba ini dapat mematikan sebagian sel-sel maaf guys. Maksudnya itu pada pendinginan tersebut ini mula-mula suhu dinginnya ini bisa mematikan sel-sel tersebut. Namun dalam jumlah yang banyak itu, yang sebagian besar yang bisa bertahan itu tetap berkembang biak. Jadi penggunaan suhu rendah tidak efektif untuk disinfeksi. Jadi bisa pakai cara lain gitu. Baru yang terakhir ada pengeringan. Kenapa sih pakai pengeringan? Karena pengeringan sel mikroba serta lingkungannya dapat mengurangi aktivitas metaboliknya. Jadi ini dapat menghambat si mikroba-mikroba ini. Pada umumnya, mikroba yang bertahan setelah pengeringan bervariasi, tergantung macam mikrobanya, bahan yang dipakai, kesempurnaan prosesnya, dan kondisi fisiknya, seperti cahaya, kelembapan suhu yang digunakan pada mikroba tersebut. Nah, kok ada banyak sih cara-cara mengendalikan mikroba ini? Ya, karena tergantung apa yang jadi media untuk dikendaliinnya itu. Jadi misalnya, apakah yang ingin dikendalikannya itu pada benda mati atau pada benda hidup. Makanya dipakai banyak caranya. Selain cara fisika tadi, berikutnya ada pengendalian mikroba secara kimia yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pengendalian mikroba secara kimia. Nah, sekarang kan banyak bahan kimia yang dapat menghambat metabolisme atau merusak sel komponen mikrobia, sehingga dapat menghambat atau mematikan mikrobia seperti halnya di rumah sakit. Jadi untuk membersihkan alat-alat laboratorium dan juga membersihkan peralatan bedah. Nah, berdasarkan kekuatannya dalam memusnahkan mikrobia, bahan kimia digolongkan atas 3 macam. Yang pertama yaitu bahan kimia tingkat tinggi. Nah, untuk bahan kimia tingkat tinggi ini sendiri, dia mampu mematikan semua jenis mikrobia, termasuk endospora bakteri. Misalnya etilen oksida dan glutaraldehyde 2%. Nah, yang kedua, ada bahan kimia tingkat menengah. Untuk bahan kimia tingkat menengah ini merupakan bahan kimia yang mematikan mikrobia tuberkulosis, sehingga biasa disebut dengan tuberkulosida. Bahan kimia ini juga mampu melawan virus resisten seperti virus hepatitis dan rhinovirus. Tapi bahan kimia tingkat menengah ini dia tidak efektif melawan endospora. Yang ketiga adalah bahan kimia tingkat rendah. Nah, dari namanya kan udah kelihatan, jadi dia tuh tingkatnya paling rendah. Dia hanya berguna terhadap atau efektif terhadap vegetatif bakteri, fungi, tapi tidak efektif terhadap mikrobakterium tuberkulosis, endospora, spora, fungi, dan virus. Bahan kimia tingkat rendah banyak digunakan sebagai dekontaminasi sebab ekonomis dan tidak toksik terhadap manusia. Terus selanjutnya itu ada agen kimia.
Untuk pada agen kimia ini sendiri, dia terbagi jadi 3 kelompok. Yang pertama, agen kimia yang merusak membran sel. Nah, golongan yang pertama ada golongan sulfaktrans atau yang di dalamnya terdapat golongan anonik, katonik, dan ninonik. Terus selanjutnya ada golongan fenol. Jadi mereka berdua termasuk ke dalam golongan agen kimia yang merusak membran sel. Terus selanjutnya ada agen kimia yang merusak enzim. Di antaranya ada golongan logam yang seperti arsen, perak, dan merkuri. Kemudian ada juga golongan oksidator seperti golongan halogen, peroksida hidrogen, dan formaldehid. Dan yang terakhir itu ada agen kimia yang menyebabkan denaturasi protein. Nah, agen kimiawi ini menyebabkan terjadinya koagulasi dan presepsi protoplasma seperti alkohol, gliserol, dan bahan-bahan asam alkis. Terus selanjutnya ada beberapa, selain yang agen-agen tadi, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas agen kimia di dalam mengendalikan mikrobia. Yang pertama yaitu konsentrasi agen kimia yang digunakan. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, maka efektivitasnya untuk membunuh si mikrobia ini dia akan semakin meningkat. Terus yang kedua adalah waktu kontak. Semakin lama bahan tersebut kontak dengan bahan yang disterilkan, maka hasilnya akan semakin baik. Terus yang ketiga ada sifat dan jenis mikrobia. Nah, pada mikrobia yang berkapsul dan berspora, dia lebih resisten dibandingkan dengan yang berkapsul dan berspora. Yang keempat ada bahan organik dan ekstra. Adanya bahan-bahan organik dapat menurunkan efektivitas bahan kimia. Yang kelima, ada pH dan derajat keasaman. Nah, efektivitas bahan kimia ini dapat berubah seiring dengan perubahan pH. Seperti itu. Terus selanjutnya ada kelompok utama bahan kimiawi pengendali mikrobia. Yang pertama adalah kelompok fenol dan turunannya. Untuk kelompok fenol ini dapat bersifat bakterisida dan bakteriotik, tergantung pada konsentrasi yang digunakan. Senyawa ini bekerja mendenaturasi protein sel dan merusak membran sel. Nah, aktivitas senyawa fenol ini dapat berkurang sebagai antimikrobia karena penurunan basa, bahan organik, dan suhu rendah pada sabun. Terus yang kedua ada alkohol. Pada alkohol ini ada etanol dan isopranol dengan konsentrasi 70-80%. Ini efektif untuk membasmi fungi, sel bakteri, virus, etanol, dan isopropil, dan desinfektan pada kulit sebelum diinjeksi. Nah, alkohol juga digunakan untuk mengurangi flora mikrobia pada termometer. Nah, yang ketiga ada halogen, seperti halnya iodium, klorin, fluorin, dan bromin. Nah, pada klorin dan iodium, paling luas penggunaannya sebagai antimikrobia. Sedangkan iodium merupakan zat yang paling efektif untuk membasmi bakteri, fungi, dan virus. Nah, larutan iodium ini terutama digunakan sebagai desinfeksi kulit seperti iodium tinkur. Sedangkan klorin sendiri merupakan desinfektan yang paling luas penggunaannya, misalnya dalam proses pemurnian air. Terus nomor 4 ada logam berat, seperti halnya merkuri, pirak nitrat, tembaga sulfur. Nah, logam-logam itu bersifat logam-logam berat, terutama perak. Dalam jumlah amat kecil, dia itu dapat mematikan bakteri. Hal ini disebut sebagai aksi oligodinamik. Nah, perak nitrat paling lama digunakan untuk mencegah infeksi oleh
gonopus pada mata bayi yang baru lahir. Penyesuaian yang mengandung tembaga digunakan sebagai fungisida di bidang sedangkan merkuri klorida tidak banyak digunakan, tapi beberapa senyawa merkuri organik digunakan sebagai antiseptik. Nah, kerja logam berat adalah mendenaturasi protein sel. Yang kelima, ada deterjen. Nah, kenapa deterjen ini masuk? Karena zat pengurang tegangan yang pertama digunakan untuk membersihkan permukaan benda disebut deterjen. Misalnya sabun. Tapi sabun tidak dapat bekerja dengan baik dalam air yang karena itu dapat dikembangkan bahan pembersih baru yang disebut sulfaktan atau deterjen sintetis. Pada contohnya kan yang sekarang masih beredar itu kan virus corona ya. Nah, pada tubuh virus corona itu kan ada lemaknya. Nah, deterjen atau sabun ini juga dapat menghilangkan. Kenapa dia bisa menghilangkan bakteri COVID ini? Karena di dalamnya kan ada lemak. Nah, salah satunya ada sabun ini. Seperti itu. Selanjutnya, ada antimikroba. Antimikroba adalah zat kimia yang membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Antimikroba ini termasuk bahan pengawet kimia dan antiseptik, serta obat yang dapat digunakan dalam pengobatan penyakit menular pada tanaman atau hewan. Antimikroba ini didapat dari sintesis atau berasal dari bahan alam. Beberapa dari antimikroba ini yang pertama adalah antiseptik. Antiseptik atau germisida merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan permukaan kulit dan membran mukosa. Antiseptik ini tidak dapat digunakan pada selaput lendir. Hanya bisa digunakan pada secara eksternal. Efektivitas antiseptik ini bergantung pada beberapa faktor, misalnya konsentrasi dan lama paparan. Pada konsentrasi rendah, beberapa antiseptik menghambat fungsi biokimia membran bakteri, namun tidak dapat membunuh bakteri tersebut. Ketika konsentrasi antiseptik tersebut tinggi, komponen antiseptik akan berpenetrasi ke dalam sel dan mengganggu fungsi normal seluler secara luas, termasuk menghambat biosintesis atau pembuatan makromolekul dan persipitasi protein intraseluler, asam nukleat, DNA, atau RNA. Mekanisme kerja antiseptik terhadap mikroorganisme itu berbeda-beda. Misalnya saja dengan mendehidrasi atau mengeringkan bakteri, mengoksidasi sel bakteri, atau mengkoagulasi atau menggumpalkan cairan di sekitar bakteri. Beberapa contoh antiseptik ini, yang pertama adalah hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida merupakan antiseptik kuat namun tidak mengiritasi jaringan hidup. Kelemahan dari zat ini adalah harus selalu dijaga kondisinya karena zat ini mudah mengalami kerusakan ketika kehilangan oksigen. Yang kedua ada garam merkuri. Senyawa ini adalah antiseptik yang paling kuat. Dapat digunakan untuk mencuci tangan dengan perbandingan dalam air 1:1000. Senyawa ini juga hampir dapat membunuh semua jenis bakteri dalam beberapa menit saja. Kelemahannya, senyawa ini kemungkinan besar mengiritasi jaringan karena daya kerja antimikrobanya yang sangat kuat. Yang ketiga ada asam borat. Asam borat merupakan antiseptik lemah dan tidak mengiritasi jaringan. Zat ini dapat digunakan secara optimum saat dilarutkan dalam air dengan perbandingan 1:20. Yang keempat ada triklosan.
Nah, triklosan ini sangat sering dapat kita jumpai. Contohnya itu di dalam sabun, deodoran, atau obat kumur. Nah, triklosan mempunyai daya antimikroba dengan spektrum luas, dapat melawan berbagai macam bakteri, dan mempunyai sifat tokisitas minim. Nah, cara kerjanya adalah dengan menghambat biosintesis lipid, sehingga membran mikroba kehilangan kekuatan dan fungsinya. Nah, selanjutnya, disinfektan. Disinfektan merupakan bahan yang juga dapat membunuh mikroorganisme, tetapi tidak mencakup spora dari mikroorganisme itu sendiri. Disinfektan ini tidak aman digunakan pada jaringan hidup, jadi hanya bisa digunakan pada benda-benda yang mati saja, seperti meja, lantai, atau peralatan-peralatan yang sering digunakan. Disinfektan didefinisikan sebagai bahan kimia atau pengaruh fisika yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasa organik seperti pada bakteri atau virus untuk membunuh dan menurunkan jumlah mikroorganisme yang ada pada benda mati tersebut. Nah, kadang penambahan disinfektan ini dijadikan sebagai salah satu proses sterilisasi pada pembebasan kuman yang ada di lingkungan. Namun, tidak semua bahan disinfektan dapat berfungsi sebagai bahan dalam proses sterilisasi. Contohnya yang pertama, desinfektan di tingkat rendah tidak dapat membunuh virus HIV dan hepatitis B. Contohnya yaitu chlorhexidine, cetrimide, dan fenol-fenol. Yang kedua ada yang disinfektan yang dapat membunuh virus HIV dan hepatitis. Contohnya natrium hipoklorit, kloramin, dan natrium isocyanurate. Disinfektan juga dapat sebagai bahan pengawet. Nah, disinfektan sebagai bahan pengawet ini dapat untuk mengawet pertumbuhan mikroorganisme yang ada pada makanan. Bahan yang dapat digunakan itu tidak akan berbahaya jika masuk dalam tubuh dan tidak akan beracun. Contohnya adalah natrium benzoat, selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Nah, yang ketiga itu ada antibiotik. Ternyata antibiotik ini berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada antibiotik genetik, antibiotik alami, dan antibiotik semismetik. Nah, di sini antibiotik Antibiotik sinetik itu berguna dalam pengobatan penyakit dari mikroba maupun virus. Contohnya itu ada isoniazid, etambutol, AZT, asam nalidiksat, dan chloramphenicol. Nah, yang kedua itu ada antibiotik alami. Antibiotik alami ini dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat membunuh atau menghambat mikroorganisme lainnya. Yang ketiga itu ada antibiotik semisintetik. Antibiotik semisintetik ini molekulnya diproduksi dari suatu mikroba yang kemudian dimodifikasi oleh ahli kimia organik untuk meningkatkan sifat, dipatenkan secara farmasi.
Peran mikroorganisme dalam kehidupan ini sangat penting. Teknologi mikrobiologis telah memecahkan sekelumit permasalahan manusia. Antimikroba adalah substansi kimia yang dihasilkan oleh bermacam-macam spesies dari mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan dan membunuh mikroorganisme lainnya. Sampai saat ini, ternyata sudah lebih dari 100 macam antimikroba yang ditemukan, terutama setelah para ahli menemukan cara pembuatan antimikroba sintetik. Berdasarkan mekanisme kerjanya, antimikroba dibagi menjadi 5, yaitu obat yang menghambat sintetis dinding sel bakteri seperti penisilin, cefalosporin, siklosporin, sikloserin, vancomycin, ristosein, dan basitarin. Yang kedua, ada obat yang mempengaruhi permeabilitas membran sel bakteri seperti polymyxin, colistin, dan obat-obat anti jamur lainnya. Yang ketiga, ada obat yang terutama menghambat sintetis protein bakteri dengan efeknya pada ribosom. Keempat, obat yang mempengaruhi metabolisme asam nukleat seperti rifampicin dan asam nalidikat. Yang terakhir, ada obat antimetabolit seperti sulfonamid, trimotropin, asam amino salisilat, dan senyawa suspon. Nah, dari presentasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa pengendalian mikroba dapat dilakukan dengan cara menghambatnya atau membunuhnya. Ada juga pengendalian mikroba secara fisik dilakukan dengan cara membunuh dengan panas, dengan cara radiasi, dengan cara penyaringan, menggunakan suhu yang rendah, cara pendinginan, dengan membuat suhu di bawah titik 0 dan dilakukan dengan cara pengeringan. Yang ketiga itu ada pengendalian mikroba secara kimia. Banyak bahan kimia yang menghambat metabolisme sel atau merusak komponen sel, sehingga dapat menghambat atau mematikan mikroba. Bahan kimia yang dapat menghambat pertumbuhan atau mematikan ini banyak digunakan di rumah sakit dan laboratorium untuk membersihkan peralatan, bedah, dan ruangan penyiapan media. Nah, terakhir, kesimpulannya terakhir yaitu antimikroba adalah zat kimia yang membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.